Siap ya. 3, 2, 1. Saya kenalkan, saya punya 3 anak ya. Anak saya sudah besar, yang nomor 1 ya sudah 24 tahun, yang nomor 2 sudah 21, yang nomor 3 sudah 19 tahun ya. Dan saya mengalami kehidupan yang cukup berliku-liku, bahkan berdarah-darah ya. Tapi nggak apa-apa ya. Justru karena kehidupan yang nggak mudah itu membuat saya mengerti arti panggilan hidup saya ya. Saya hari ini, saya itu dulu seorang sosialita ya. Mungkin saudara bisa lihat bagaimana saya itu bertahun-tahun, saya dulu, ini kesaksian ya, perkenalan ya, supaya Bapak Ibu mengenal. Kalau enggak kenal katanya enggak sayang ya. Justru saya dulu hidup itu, saya ketika zona nyaman, segala sesuatunya baik, hidup saya itu justru mengalami satu kehidupan di mana saya jadi orang Kristen, tapi saya tidak pernah mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh ya. Justru melewati kehidupan 15 tahun, nanti kalau ada waktu saya cerita ya, saya mengalami proses rumah tangga, di mana di situ Tuhan menetapkan saya panggilan hidupnya, sehingga hari ini saya tahu melalui proses itu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak semua nggak usah takut mengalami proses apapun, pasti di balik semua air mata, di balik semua kesengsaraan yang ditampung oleh Tuhan, di situ kita tahu bahwa ada rencana Tuhan yang besar ketika kita tekun setia. Saya dulu enggak punya gambaran bahwa hidup saya bakal jadi hambanya ya. Saya enggak punya gambaran bahwa hidup saya akan terpanggil dari seorang ibu sosialita, ibu rumah tangga yang enggak pernah kerja, yang otaknya ya kalau enggak pernah kerja ini otaknya apa? Otaknya on ya. Tapi buat saya ketika saya jalani proses, saya cuman bermodal hati taat sama Tuhan. Di situ Tuhan menetapkan satu kehidupan. Yuk kita buka dulu ayatnya. Bagaimana hari-hari ini banyak orang yang pasti ngalami kepanikan. Ya, sudah 2 bulan, saya juga sudah 2 bulan ini di rumah, lebih ya. Tapi saya menikmati semuanya ini karena saya tahu bahwa Tuhan jauh lebih punya rencana yang indah ya. Wahyu 3 ayat 9 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, hari-hari ini kita tahu bahwa keadaan kita kena virus corona ini ya, COVID-19 ini bukan hanya negara Indonesia, tapi kita tahu bahwa seluruh dunia mengalami satu proses pencobaan, di mana kita tahu bahwa hari ini proses ini nggak mudah saudara, tapi percayalah Tuhan berjanji bahwa Aku akan melindungi engkau. Ketika Tuhan berjanji melindungi saudara dan saya, percayalah kita semua pasti aman di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita semua pasti di dalam satu naungan di mana kepak sayap perisai Tuhan, pagar perisai Tuhan itu akan melingkupi saudara dan saya, sehingga walaupun goncangan ekonomi ya, hari ini banyak orang yang minta doa sama saya, terutama orang yang mulai keadaan panik. Banyak orang yang sudah mulai jual rumah karena harus
disekolahkan ke bank, nggak bisa bayar, harus jual aset dan jual semua. Tapi nggak mudah, saudara. Karena ketika mereka harus jual aset properti itu pun nggak laku. Sampai ada yang jual di bawah harga pasar berapa puluh persen, itu pun tidak ada semua yang mau beli. Di situ mereka mulai panik, sementara kewajiban untuk membayar bunga itu harus mereka lakukan tiap bulan, biaya setiap bulan. Dan ini yang membuat banyak orang panik hari-hari ini. Tapi buat saudara dan saya, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji melindungi dengan caranya yang ajaib. Amin. Dan kita percaya hari ini satu kata yang saya akan bahas, yaitu kata tekun. Apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan mau buat saudara dan saya hari-hari ini di masa karantina, kita makin tekun. Bukan makin tekun mikirin nasib ya, tapi kita akan makin tekun mencari Tuhan. Amin. Kita makin tekun untuk menabur benih-benih kebenaran. Justru di tengah masa karantina ini, kita harus makin bangun fondasi untuk manusia batinia kita dikuatkan. Ketika kita tidak pernah tahu, kemarin saya habis Zoom dengan satu hamba Tuhan, dan beberapa hamba Tuhan berkata, ke depan setelah masa virus corona, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti keadaan itu makin sulit, makin sukar. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi buat saudara dan saya hari-hari ini, kita semua tetap harus bangun fondasi yang kuat. Makanya kalau saya ada orang konseling hari-hari ini, yang saya terapkan kenapa? Saya selalu bangun jaga hati. Yuk kita buka di Roma 12:12. Bagaimana ketekunan saudara dan saya hari-hari ini. Ini ayat yang sering kita baca, tapi tidak gampang untuk kita praktekkan. Ya, ini waktunya saudara dan saya jadi pelaku firman. Selama ini buat saudara dan saya dulu zona nyaman, saudara. Tidak pernah ngalami proses yang namanya hidup itu mengalami masalah. Ya, saya punya suami yang baik, yang cinta saya. Ya, seolah-olah hidup saya dulu seperti di dalam satu sangkar, di mana saya nggak boleh kerja, suami saya memanjakan saya, itu membuat saya merasa sombong, membuat karakter saya walaupun jadi orang Kristen justru jadi batu sandungan buat suami saya yang bukan orang Kristen. Dan suami saya sering kali nggak mau, dan dia berkata gini, saya nggak perlu ke gereja karena orang gereja itu nggak jauh lebih baik dari saya. Setiap kali saya injili, setiap kali saya berdoa, dan selama 15 tahun saya punya suami yang baik, pergumulan saya, tetesan air mata saya, setiap kali saya ke persekutuan doa, teman saya pasti bilang gini, Eli nggak punya pergumulan apa-apa. Yang dia gumulkan tiap kali tetesan air mata, setiap kali adalah keselamatan suami saya. Saya cuma bilang gini, Tuhan suami saya ini baik, tapi kalau nggak kenal Kristus, bagaimana dia bisa selamat? Dan saya bilang, saya nggak mau kehilangan dia untuk dia masuk neraka, Tuhan. Dia suami yang baik buat saya. Dan itu tiap kali saya jadi doa, 15 tahun saya berdoa, tidak pernah melihat perubahan. Yuk kita baca dulu, nanti kalau ada waktu saya akan kesaksian bagaimana hidup saya dibawa Tuhan ya. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan ya. Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Itu yang dimaksud hari-hari ini di masa karantina. Saudara bisa melakukan 3 hal ini. Kita semua hari ini tidak gampang, saudara. Untuk bersuka cita di dalam pengharapan itu tidak mudah. Apalagi kalau lihat pengharapan itu makin berharap, makin mengecewakan. Sulit buat saya ketika saya mengalami proses. Waktu itu saya paksakan untuk bersuka cita. Tapi ketika saya berharap sama Tuhan, ya jujur saya akan buka kesaksian bagaimana cerita hidup saya. Ketika saya digoncang rumah tangga, pada waktu saya melayani Tuhan, buka persekutuan doa 2 tahun. Waktu 2 tahun di awal proses, saya keadaan rumah tangga saya baik-baik. Tidak ada ombak, semuanya tenang, anak-anak baik-baik. Ketika 2 tahun saya melayani Tuhan, saya buka rumah saya buat persekutuan doa. Pada waktu itu saya berpikir, karena saya seorang ibu sosialita, saya punya banyak teman. Saya punya banyak perkumpulan arisan. Dan waktu itu saya cuma bilang gini, daripada ibu-ibu ini tidak ada
kerjaan cuman arisan melulu, saya berkorban rumah saya pakai untuk perkumpulan ibu-ibu. Dan di situ ketika 1 kali 2 tahun pada waktu itu saya ingat yang datang di rumah saya makin banyak, ibu-ibu makin banyak, 50 orang, saya diproses Tuhan. Suami saya tiba-tiba jatuh di dalam satu perselingkuhan, saudara. Dan pada waktu itu, Tuhan itu memberikan suatu pedoman, Eli bersuka cita, tapi buat saya susah. Apalagi ketika saya bilang ini, ya sudah Tuhan, aku siap jalani proses. Tuhan mau proses hidup saya, kalau itu memang alat buat Tuhan membentuk karakter Kristus, karena selama ini saya tahu, saya jadi orang Kristen. Saya baik, buka persekutuan doa. Saya kumpulkan teman-teman saya semua untuk mendengar firman Tuhan. Tapi saya belum jadi orang benar. Terbukti, saya belum bisa tunduk dengan suami. Saya tidak bisa menghormati suami. Ketika suami saya memaki-maki saya, mulut saya selalu balas memaki-maki. Orang tahu saya jadi orang baik, buka persekutuan doa, rumahnya terbuka, kumpulin teman-teman. Tapi orang menilai bahwa saya bukan jadi orang yang benar. Dan ketika saya mau bersuka cita dalam pengharapan, hari itu tidak mudah, saudara. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan mau bentuk karakter saya, tidak apa-apa, suami saya selingkuh, saya siap Tuhan. Tapi jangan sampai suami saya nikah ya Tuhan, nikah siri, punya anak, tolong Tuhan. Saya kalau seperti ini, saya tidak kuat, saya dikte Tuhan. Pada waktu saya dikte Tuhan, saya punya pengharapan, saya tetap mempraktekkan, saya bersuka cita, saya percaya saya menang, saya pasti menang bersama Tuhan. Saya lakukan doa puasa, saya lakukan doa peperangan, berbagai macam cara, mulai minyak urapan, mulai perjamuan kudus, saya lakukan, saudara. Tapi apa yang terjadi, semakin saya mendikte Tuhan, justru semua yang saya takutkan itu justru yang terjadi. Tidak lama kemudian suami saya dapati foto pre-weddingnya sama wanita itu pakai gaun pengantin, saudara. Bayangkan hidup saya yang nggak pernah ngalami satu, kelihatan suami saya selingkuh 15 tahun, hari itu seperti dunia hancur. Seperti hidup saya hancur, dan saya sulit bersuka cita di dalam pengharapan. Justru saya sangat kecewa di dalam pengharapan saya. Dan ketika itu Tuhan tetap ajarkan buat saya, saudara, dan saya hari ini. Mungkin saudara lagi berharap sama Tuhan. Tapi yang saudara lihat hari ini semuanya mengecewakan. Tapi yang saya belajar, saya ngalami titik balik, di mana saya ngalami melihat mujizat, melihat rencana Tuhan yang besar, ketika saya bisa bangkit untuk bersuka cita di dalam pengharapan. Selama saya terus bersedih hati di dalam pengharapan saya tidak melihat yang namanya jalan yang terbuka. Justru ketika saya paksakan hidup saya untuk bisa bersuka cita, walaupun pengharapan itu mengecewakan. Bayangkan ketika saya berharap sama Tuhan, Tuhan saya tengking semuanya, saya tengking yang namanya perempuan ini supaya tidak hamil dan sebagainya, tapi justru hamil, punya anak 1, masih 3 bulan, saya sudah bilang Tuhan stop, tapi justru Tuhan izinkan pada waktu itu sampai punya 2 anak. Dan pada waktu itu sepertinya saya merasa bahwa stop, sudah berharap sama Tuhan. Saya pikir apa yang saya harapkan itu jelas-jelas tidak ada dasar makin untuk berharap. Saya sudah tidak melihat keadaan baik. Dan ketika orang mulai menghakimi hidup saya, orang bilang gini, sulit sukar mana mungkin. Apalagi kalau suami sudah punya 2 anak, kamu mau bagaimana? Dan pada waktu itu tidak ada bukti baik atas hidup saya. Suami saya berkata bahwa dia sudah tidak cinta lagi sama saya. Ya, suami saya berselingkuh dengan wanita karaoke, wanita malam. Bayangkan hidup saya hancurnya. Tuhan itu lagi meremukkan hidup saya, nggak main-main. Saya sampai ngomong gini, Tuhan, mbok ya Tuhan itu kasih musuh saya itu wanita ningrat kek, yang punya status kek, ya, tapi ini wanita yang dalam tanda kutip seperti orang sebut apa saudara, sampahnya masyarakat. Saudara bisa bayangin pada waktu itu saya diremukkan sama Tuhan sampai hancur, saudara. Kalau bukan kekuatan Tuhan, saya hari ini sudah gila, saudara. Mungkin saya kena kanker dan sebagainya, tapi ketika saya tahu hari itu
ya. Saya terus bersuka cita di dalam pengharapan. Ini pesan buat saudara dan saya hari ini. Yuk, kita semua hari ini memang pengharapan saudara terlihat mengecewakan. Sampai hari ini mungkin saudara berharap virus corona ini segera berlalu. Tapi keadaan belum berlalu. Tapi hari ini yang Tuhan mau buat saudara dan saya di rumah, bersuka cita. Karena Tuhan itu melihat hati. Kalau hati saudara tetap bersedih, ini yang pesan Tuhan buat saya. Kenapa saya bisa bersuka cita? Karena Tuhan bilang ini, selama engkau bersedih di dalam pengharapan, berarti engkau tidak punya pengharapan. Karena ketika engkau mempercayai aku, engkau tidak akan pernah bersedih hati. Justru kalau engkau bersedih hati dalam pengharapan, karena engkau meragukan aku sebagai Tuhan Allahmu. Apakah ketika di tengah bukti, walaupun engkau tidak lihat bukti baik, bukti buruk semua, walaupun semua bukti 100% itu buktinya buruk, apakah aku tidak sanggup melakukan mujizat? Karena bagiku ketika aku mau melakukan mujizat, aku tidak perlu bukti baik, aku hanya perlu imanmu, iman percayamu, pengharapanmu yang makin kuat di dalam aku, itu yang akan membuat mujizat itu terjadi. Amin saudara. Dan ketika saya mulai praktek, hari itu saya mulai bersuka cita. Saya melihat satu persatu kehidupan rumah tangga saya mulai dipulihkan. Dan ketika anak-anak melihat hidup saya mulai move on, saya mulai bangkit, ya, saya nggak mau diremot. Saya setiap kali buka mata, jujur, saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan, saya mau menata hati saya. Karena hati ini sumber dari segala sesuatu. Dan tiap kali buka mata, saya selalu berkata gini, Tuhan, ini remote. Engkau yang kendalikan hidupku. Aku nggak mau bersedih. Kalau aku bersedih, berarti iblis yang kendalikan hatiku. Tapi kalau aku bersuka cita, berarti aku tahu bahwa Tuhan yang kendalikan hati saya. Hari itu saya mulai bersuka cita, ya. Hari ini yuk kita semua bersuka cita di dalam pengharapan. Bagaimana orang bersuka cita? Agak cepat ya, 30 menit. 2 Korintus 12 ayat 9b sampai 10, ya. Orang yang bersuka cita dalam pengharapan seperti seorang Rasul Paulus berkata gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya hari ini sukacita itu ada 3 saudara. Yang pertama, bermegah di dalam kelemahan. Kita sering kali bermegah ketika masalah kita selesai. Kalau Tuhan sudah jawab doa kita, kita baru wah. Tapi bagaimana ketika keadaan rumah tangga saya sampai punya anak 1, punya anak 2? Kalau saya tidak bisa hidup seperti Rasul Paulus, saya cuman hidup dalam keterpurukan, saudara. Saya bukan bermegah lagi, saya hidup terpuruk di dalam kelemahan saya. Saya terpuruk di dalam rumah tangga. 2 Korintus 12 ayat 9b sampai 10. Ya, waktu itu benar-benar keadaan saya terpuruk, saudara. Ketika saya melihat suami saya dikasiri, suami saya punya anak 1, anak 2. Waktu itu keadaan hidup saya hanya terpuruk. Dengan berbukti yang makin menunjukkan, bukti yang makin parah, bukti yang makin sulit untuk saya berharap, itu membuat saya terpuruk. Tapi ketika Tuhan bilang ini, kalau engkau bersuka cita di dalam pengharapan, engkau harus bermegah. Walaupun suamimu sampai punya 2 anak, suamimu sudah berkata tidak cinta lagi sama kamu, kamu tetap bermegah. Karena bermegahmu bukan atas masalah, tapi engkau bermegah karena engkau tahu engkau punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah jamin bahwa hidupmu pasti mengalami satu pemulihan yang indah pada waktunya. Amin, saudara. Di situ saya mulai belajar untuk
di dalam kelemahan saya. Saya tahu suami saya memang berkata tidak cinta lagi sama saya. Saya tahu kenyataan hidup bahwa suami saya sudah punya 2 anak. Tapi ketika saya bermegah, saya bangun pengharapan saya bangun iman saya di dalam Tuhan, saya bangun rasa taat saya kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi ketika saudara bermegah? Kuasa Kristus turun menaungi saudara dan saya. Hari ini, kalau saudara bisa bermegah di dalam keuanganmu yang mulai menipis, pekerjaanmu yang mungkin kena PHK, percayalah janji Tuhan justru kalau saudara dan saya tidak terpuruk tapi justru bisa bermegah, artinya tetap sukacita Tuhan. Walaupun hari ini aku tahu keuanganku sudah mulai nipis, tabunganku sudah mulai merah, tapi ketika aku bisa bermegah, percayalah kuasa Kristus turun menaungi saudara dan saya. Kalau saudara tidak bisa bermegah, iblis yang ada di dalam hidup saudara yang menaungi. Itulah pentingnya hati yang sukacita itu sangat-sangat luar biasa. Kelihatannya sederhana saudara, tapi sukacita yang saudara lakukan itu membuat kuasa Tuhan menaungi, turun atas hidup saudara dan saya. Amin saudara. Yuk yang kedua, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Yang kedua adalah senang. Hari ini senang aja di rumah. Selama 2 bulan saya juga merasa biasanya saya pelayanan sana sini ketemu orang. Hari ini saya cuma di rumah 2 bulan. Saya tetap menikmati proses bersama Tuhan. Saya tetap merasa bahwa saya senang. Kenapa? Karena kalau Tuhan berkata gini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, ya, di dalam masalah rumah tangga saya. Ketika saya senang dan rela, di situ saya makin kuat. Kalau saudara hari ini hidup hanya dalam keterpurukan dan saudara tidak rela, jujur saudara sebagai seorang wanita, mana ada yang rela suaminya berselingkuh? Tidak ada saudara. Saya jujur rasanya tidak rela. Tapi ketika Tuhan bilang gini, rela sesaat. Makin kamu rela, makin aku tidak rela. Hari itu Tuhan bentuk saya untuk diam. Ketika saya senang dan rela diam. Dan saudara tahu kenapa saya belajar diam punya kekuatan. Dan saya sudah praktekkan, banyak orang yang mengalami kemenangan. Waktu saya bisu, tuli, buta. Saya tidak lagi melihat keadaan. Yang saya tahu hari ini cuma janji Tuhan yang saya lihat. Dari situ Tuhan berkata gini, ketika engkau diam, aku yang akan bertindak. Tapi kalau engkau bertindak terus, saya dulu suka ngecek handphone suami, saudara. Saya dulu suka ngecek rekening suami. Saya suka kepingin tahu suami saya kemana. Saya mulai cek semuanya. Dari situ Tuhan tegur saya, kalau kamu bekerja, aku diam. Tapi kalau kamu diam total, ya, dari situ Tuhan bilang gini, bermegah aja, senang aja, rela. Ketika kamu rela sesaat, suamimu hari ini selingkuh, itu cuma sesaat. Aku hanya pakai dia sebagai alat menajamkan karakter Kristus. Manusia menajamkan manusia. Suami saya menajamkan saya untuk mempunyai karakter Kristus. Dan Tuhan bilang gini, makin rela, makin cepat suamimu aku pulihkan. Dari situ saya mulai belajar diam. Tuhan cuma bilang gini, kamu bekerja, aku diam. Pilih kamu yang bekerja atau aku yang bekerja. Hari itu saya mulai angkat tangan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup, Tuhan. Saya tidak bisa punya akal sehat, akal pikiran saya seperti apa untuk bisa memulihkan rumah tangga saya. Saya tidak bisa lagi punya cara. Saya cuma ngangkat tangan hari ini dan Tuhan bilang gini, oke, engkau cukup bermegah hari ini, sukacita, senang aja. Walaupun suamimu hari ini makin mengkhianati kamu, makin menjadi-jadi, kamu tetap percaya bahwa ketika engkau bermegah di dalam kelemahanku, justru kuasaku akan menjadi sempurna. Amin, saudara. Dan itu yang saya lakukan. Ini, yuk kita buka Mazmur 31 ayat 25 ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Artinya orang berharap kepada Tuhan itu bukan bim salah bim. Hari ini berharap, besok dapat jawaban. Jam ini berharap 2 jam lagi dapat jawaban. Enggak. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah
dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap. Amin, saudara. Artinya ketika kita berharap tetap ada proses. Karena segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Amin. Kalau waktu Tuhan dengan waktu saudara itu selalu sama, tidak pernah ada masalah. Justru masalah timbul karena waktu kita dan waktu Tuhan itu tidak sama. Amin, saudara. Ya, yang kedua adalah sabar di dalam kesesakan. Ya, yuk kita buka cepat aja Yakobus 5. Ini tidak gampang, saudara ya. Hari ini kalau saudara belum dijawab, ya mungkin keuanganmu membuat saudara. Saya dulu sampai suami saya waktu punya anak 1, 2, anak 2. Itu keadaan saya seperti ini, saudara. Tiap kali buka mata, yang saya lihat suami saya tidak ada di samping saya itu bisa sesak, saudara. Benar, saya mengalami kesesakan yang sangat luar biasa. Tapi ketika itu Tuhan cuma bilang gini, sabar, sabar anakku. Tuhan, gimana sabar Tuhan? Tiap kali lihat bukti, tidak ada bukti baik. Tiap kali saya berharap sesuatu yang baik, malah keadaan makinnya tambah buruk. Bahkan orang berkata bahwa hidup saya sepertinya berdosa. Orang menghakimi hidup saya ketika itu saya sudah jadi gembala di persekutuan doa. Orang bilang gini, mana sih Tuhannya Bu Eli? Kalau memang Tuhan itu hidup, kenapa Bu Eli tidak mengalami pembelaan Tuhan? Justru hidupnya makin terpuruk. Saudara bisa bayangkan, Tuhan itu ingatkan ini buat saudara. Yuk baca Yakobus 5 ayat 7-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Artinya sabar hari ini tidak ada batas waktu. Selama nafas masih berjalan, saudara tetap harus sabar. Saudara dan saya lihat baca, menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Artinya Tuhan bilang gini buat hidup saya, dan saya hari ini mengalami proses 11 tahun. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak tanya hasil berharganya, sangat berharga. Hari ini 11 tahun saya menikmati hasil yang sangat-sangat berharga. Bahkan Tuhan berjanji buat hidup saya, ya, bantu doa buat suami saya hari-hari ini. Suami saya lagi ngalami proses yang Tuhan, saya lihat bagaimana cara Tuhan tarik kaki suami saya. Karena tiap kali saya beriman sama Tuhan, kalau suami saya pulih, saya pingin suami saya jadi hamba Tuhan. Dan ini sudah terlihat tandanya, saudara. Suami saya sudah bangun 2 rumah doa. Bahkan seluruh kegiatan pelayanan saya, karena saya tidak bekerja, ibu rumah tangga, seluruh pelayanan saya yang membiayai adalah suami saya seutuhnya. Bahkan suami saya hari ini saya kalah, saudara ya. Suami saya bisa berdoa jam 4 pagi, jam 5 pagi. Kadang-kadang saya mungkin tidak rutin, saudara. Tapi suami saya bisa baca firman dari orang yang benci orang Kristen. Dari orang yang tidak pernah kenal keselamatan, tapi hari ini dia bisa baca firman, dia bisa berdoa. Buat saya, pergumulan saya 15 tahun dijawab Tuhan di saat proses. Makanya hari ini sabar ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi menanti jawaban Tuhan, jangan pernah kecewa. Walaupun kelihatannya ada penundaan, makin lama makin berharga. Seperti Tuhan kasih janji buat hidup saya, Eli, kamu bayar pertobatan suamimu ndak main-main. Orang lain mungkin selingkuh ndak sampai punya 2 anak. Tapi buat engkau bayar pertobatan suamimu dengan cucuran air mata. Engkau tetap setia. Itu tidak main-main. Makin mahal engkau bayar harga. Ada harga, ada kualitas. Amin, saudara. Dan Tuhan bilang buat hidup saya, tenang aja. Nanti lihat tobatnya beda. Orang lain cuman cucuran air matanya 2 tahun pulih, kamu 11 tahun. Hasil akhirnya ada harga yang kamu bayar, ada kualitas yang paling berharga akan engkau nikmati kelak. Amin, saudara. Dan saudara tahu hari ini yang sangat berharga adalah ketiga anak saya. Anak saya yang pertama sudah sekolah Alkitab. Bahkan hari ini anak ini sudah sekolah konseling. Hari ini pelayanan dia di rumah sakit, di penjara.
ya, pelayanannya di tempat orang-orang yang tidak punya rumah, pemulung. Saudara bisa bayangkan, anak ini juga anak pergumulan saya. Dari awal ketika saya punya zona nyaman, anak ini sangat disayang papanya. Anak ini begitu manja dan begitu kurang ajar sama saya. Berani. Karena papanya tiap kali dia salah, saya marahin. Papanya selalu bilang gini, kamu jangan marahin anak ini. Stop. Dan dia langsung bilang gini, sini. Saya tidak punya otoritas untuk marahin anak ini, sehingga anak ini selalu berani sama saya. Tiap kali saya marahin dia selalu bantah apa yang saya omongin. Itu pergumulan saya. Tuhan jawab satu persatu di tengah masa proses ini, saudara. Yang pertama adalah keadaan yang tidak bisa saudara kendalikan. Hari ini sabar. Kita tidak pernah tahu sejam kemudian terjadi apa. Selama 11 tahun proses, tidak ada bukti baik. Saya tidak pernah bermimpi saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi dipanggil Tuhan. Hari ini saya sudah membawai 4 gembala di kota besar. Kota Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali. Saya tidak pernah bermimpi saya bisa tulis buku renungan harian. Sudah edisi ke-44, saudara. Buat hidup saya yang tidak sekolah, ya, buat hidup saya yang tidak pernah ngerti apa-apa, tapi hanya modal saya taat. Tuhan suruh sukacita, saya praktekkan. Tuhan suruh saya sabar dalam kesesakan. Lihat suami yang makin menjadi-jadi, saya sabar. Tuhan bilang gini, pokoknya jadi petani, kamu tabur aja benih kebenaranmu, respon benarmu tabur. Suamimu maki-maki kamu balas dengan senyuman. Akibatnya saya benar-benar berespon benar. Saya tidak pernah selama 11 tahun, walaupun banyak godaan jujur, tapi saya tidak pernah balas suami saya dengan selingkuh. Saya tetap jadi orang istri yang setia. Amin, saudara. Saya praktek, saya tetap baik. Tiap hari saya selalu jujur. Kalau saudara bertanya, orang itu mungkin takjub lihat saya. Sampai kalau orang saya makan sama suami saya di restoran, orang tahu kalau suami saya sudah punya 2 anak sama wanita lain. Saya makan bisa ketawa-tawa, saya bisa pukul-pukulan sama suami saya bisa suapin saya bisa ambilin makan. Orang yang lihat saya dan suami saya sampai bilang, aduh, ini bukan orang lagi, dewa Bu Eli. Saya manusia biasa, tapi saya melatih respon yang benar setiap hari. Justru ketika saya sabar dalam kesesakan, tanpa saya sadari, manusia daging saya berkurang, Eli makin berkurang, kehidupan Kristus yang makin muncul. Saya tidak nyadar, iya ya, kok bisa saya jadi orang sabar, kok bisa saya punya penguasaan diri, itu karena itu, saudara. Amin, saudara. Yang kedua, sabar dalam hal apa, saudara, ya? Jadi hari ini tabur benih kebenaran, ya. Nggak usah mulut bersungut-sungut, ya. Walaupun keadaan makin sulit, ucap syukur aja, sukacita, ya. Nanti percaya ada benih yang ditanam, makin luar biasa hasilnya, nanti saudara akan nikmati. Amin. Ya, anak saya sekolah, lulus sekolahnya dahsyat. Tuhan promosikan saya, Tuhan promosikan anak-anak. Summa cum laude, saudara. IP-nya 4, saudara. Saya takjub dengan karya Tuhan mengangkat hidup saya dan seisi rumah saya. Karena Tuhan bilang gini, orang benar itu selalu diperhatikan sampai keturunannya. Hari ini cucuran air mata saya tidak pernah sia-sia. Karena anak-anak saya Tuhan perhitungkan semuanya. Amin, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Yang kedua, yuk, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim yang telah berdiri di ambang pintu, ya, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ini artinya hari ini kita sabar menghadapi orang-orang yang sulit berubah, orang-orang yang mungkin menyakiti kita hari ini. Tuhan berkata gini, jangan main hakim, karena hakim yang adil adalah tetap Tuhan, ya. Jangan bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan. Saya tidak pernah mempersalahkan suami saya. Saya bukan merasa korban masalah. Saya tidak pernah ngomong, Tuhan, gara-gara perbuatan suami yang selingkuh hidup saya menderita. Saya tahu hari ini gara-gara perbuatan suami yang selingkuh, Tuhan bawa saya jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Kalau dulu hidup saya zona nyaman, saya hidup melayani dunia. Saya seorang sosialita yang hidupnya cuman kumpul-kumpul dengan ibu-ibu, gosip sana, gosip sini. Tidak ada kemuliaan Tuhan. Tapi justru
Justru karena perbuatan suami saya tidak menghakimi. Hari ini saya tahu menghadapi orang-orang yang menyakiti saya tidak main hakim sendiri, saya tidak mempersalahkan mereka. Saya tahu, saya justru bersyukur buat kehadiran perempuan itu, buat kehadiran suami saya dalam hidup saya. Itu membuat saya hari ini menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Kristus, menjadi terang dan garam. Dan hari ini saudara tahu banyak ibu-ibu, banyak rumah tangga yang sudah saya pulihkan secara luar biasa. Amin saudara, itu yang membuat saya sukacita ya. Yang ketiga adalah yuk ayat terakhir, ibu-ibu sudah mulai ngantuk semua ya. Sesungguhnya kami menyebut berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub ya. Hari ini sabar. Masalah belum selesai satu, ada berikutnya seperti Ayub bertubi-tubi. Sabar, tetap sabar. Amin. Karena Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Ya, yang terakhir, yuk bertekun di dalam doa. Setelah itu saya selesai ya. Saudara dan saya kalau mau berdoa, kita semua percayalah, doa orang benar yang besar kuasanya. Saya dulu sering ditegur Tuhan ketika saya hanya berdoa isinya sakit hati. Saya bilang ini, Tuhan, saya tidak bisa mengampuni suami saya tidak bisa mengampuni wanita itu. Tiap kali saya berdoa seperti itu. Dan Tuhan bilang gini, kalau kamu terus datang sama aku dalam berdoa, tidak pernah jaga hati, doamu tidak akan jadi doa orang benar, sehingga tidak punya kuasa. Sejak hari itu saya mulai nyadar, Tuhan, berarti sebelum berdoa saya harus menata hati. Saya harus melepaskan pengampunan kepada suami saya harus melepaskan berkat buat wanita yang menghancurkan rumah tangga saya harus melepaskan rasa sedih saya mulai isi hati saya dengan kasih Kristus, damai sejahteranya. Di situ mulai saya melihat doa saya besar kuasanya. Yuk ke ayat ini, Amsal 15 ayat 8b, tetapi doa orang yang jujur dikenannya. Amsal 15 ayat 29 yang berkata gini, tetapi doa orang benar didengarnya. Artinya hari ini saudara harus doa itu dari hati yang tulus ya. Saudara kalau berdoa sebelum hati beres, jangan masuk di dalam doa, bereskan dulu. Karena menurut pengalaman saya, kalau saya cuma hidup dalam kepahitan, waktu saya nyembah Tuhan, saya tidak dapat apa-apa. Rasanya sulit saya masuk di dalam hadirat Tuhan. Tapi ketika saya belum menyembah Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, saya mau ngampuni suami saya mau ngampuni wanita ini, saya memberkati suami saya memberkati wanita ini, saya memberkati mereka, Bapak. Ketika saya sudah melakukan itu, dan saya masuk di dalam penyembahan, saya masuk di dalam hadirat Tuhan itu secara luar biasa. Dan saya tahu doa saya, hari itu Tuhan berkata gini, orang benar itu yang dilihat dari mana? Hatinya, saudara. Kalau hatimu penuh amarah, penuh dendam, penuh geram, saudara dan saya sedang hidup di dalam gelap. Terang dan gelap itu tidak mungkin bisa bersatu. Makanya hati ini perlu kunci dari segala sesuatu. Percayalah, kalau doa saudara sudah beres secara hati, doa orang benar akan besar kuasanya. Kenapa doa saudara tidak punya dampak? Karena saudara datang sama Tuhan, isi hatimu hanya keluh kesah, tawar hati sama Tuhan. Pastikan hari ini kalau saudara berdoa, saudara sudah berkata gini, Tuhan, aku yakin, aku percaya, walaupun tidak ada bukti baik, tetap aku memilih percaya bulat bahwa Engkau Allahku yang sanggup melakukan perkara besar membela hidupku. Percayalah, kalau saudara datang sama Tuhan dengan hati yang luar biasa percaya, hati yang tidak tawar hati yang sukacita, tidak ada hati kepahitan, tidak ada hati kebencian, doa-doa saudara akan punya dampak yang luar biasa. Amin, saudara. Saya sudah selesai 3 hal ya. Yuk kita hidup tekun hari-hari ini. Ini sudah akhir zaman. Saudara tidak perlu tekun mikiri nasibmu, merenungi nasib, mengasihi diri sendiri. Oh, malangnya nasibmu. Tidak. Hidup saudara dan saya bukan korban masalah. Hidup saudara dan saya adalah pahlawan-pahlawan Kristus di akhir zaman. Amin. Yuk kita semua bangkit bersukacita aja.
Hari ini pengharapanmu mengecewakan, sukacita aja. Hari ini masih tiap-tiap rekening mungkin saudara bilang, saya dulu lihat bukti waktu suami saya selingkuh, saya tiap kali lihat bukti saya gini. Tapi Tuhan bilang ini, sabar. Lakukan tugasmu seperti seorang petani, tabur benih kebaikanmu, tabur benih kasihmu. Jangan hakimi suamimu, jangan balas dengan kebencian, tetap baik. Atau walaupun dia selingkuh, engkau jangan balas, jangan hakimi, jangan mempersalahkan. Tetap yang terbaik. Di situ saya bisa melakukan, dan hari ini saya melihat bagaimana Tuhan pulihkan. Yang namanya suami saya hari ini bisa berdoa terima Yesus, itu mujizat buat saya. Amin. Yuk, sudah selesai ya. Sudah lapar semua mungkin ya. Sudah boleh dilanjut ya. Kita percaya ibu-ibu, bapak-bapak punya sukacita. Amin ya. Nggak usah sedih sekarang. Hidup ini cuma saat ya. Kita hari ini dalam perjalanan menuju susu madunya ya. Kalau dia mengecewakan tidak masalah, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Pada akhirnya saya pulang pasti bersorak-sorai sebuah berkas. Amin. Amin, amin, amin.